Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini senang bertemu dengan saudara sekalian dan selamat kita berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galangningg yang Abian Basi pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus pada pagi hari ini Bapa di surga. Kami jemaat Tuhan merasa bersyukur dan bersuka cita atas perlindungan Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Dari sepanjang malam yang telah berlalu sehingga terbukti penyertaan Tuhan, kasih Tuhan masih kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dan pada saat ini Tuhan, kami jemaat Tuhan akan siap memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap rencana kami pada saat ini. Apa yang kami akan lakukan, kiranya Tuhan buka jalan dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Namun sebelum itu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan aktivitas kami jemaat Tuhan pada hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mau semua kegiatan kami dilandasi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami jemaat Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati pada pagi hari ini Tuhan. Jika Tuhan dapatkan kami bersalah, kami sering melakukan dosa di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan pengampunan-Mu atas kami Tuhan. Engkau kiranya menyucikan kami, membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami senantiasa layak untuk selalu datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan dua firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan yang pertama dari kitab Sakaria 9 ayat 10. Sekali lagi, Sakaria 9 ayat 10, firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Sekali lagi, kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Sekali lagi, Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sekali lagi, Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Yesus. Saudaraku, apakah kita tahu nama Albert Einstein? Kemudian apakah kita tahu yang namanya Nelson Mandela atau Donald Trump? Saudaraku, kita mungkin tahu nama-nama mereka semuanya, tapi itu tidak berarti bahwa kita benar-benar mengenal karakter masing-masing dari orang yang telah saya sebutkan tadi. Kita belum tentu tahu segala sesuatu tentang kehidupan dan sifat asli dari mereka semuanya. Mungkin kita tahu mereka dari buku-buku dan media sosial lainnya, tetapi secara mendalam kita tidak tahu. Yang kita tahu mereka orang yang pintar dan orang yang terkenal, hanya sebatas itu.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, kurang lebih 2000 tahun yang lalu Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini yang disebut adalah Yesus, dengan tujuan Allah memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang sudah sempat terputus. Sekali lagi, Allah mengutus putranya yang tunggal yang disebut Yesus. Saudaraku, dalam seluruh kehidupan Yesus, Ia dikenal sebagai orang yang luar biasa. Ada yang bilang bahwa Dia adalah orang yang baik. Banyak orang bilang bahwa Yesus adalah orang yang baik. Yang lain bilang bahwa Dia adalah seorang nabi. Dan ada yang percaya bahwa Dia itu benar-benar Allah dan Tuhan yang hidup. Saudaraku, hampir semua, sebagian besar berpandangan bahwa Yesus itu adalah orang yang hebat, guru yang baik atau guru yang sangat saleh. Dan pendapat mereka semuanya itu tidak salah, itu menurut mereka. Karena memang Yesus bukanlah manusia biasa. Saudaraku, persoalannya adalah Alkitab yang kita imani, firman Tuhan yang kita percayai sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, mengajarkan bahwa Yesus lebih dari sekedar orang baik. Yesus lebih sekedar dari nabi. Yesus lebih sekedar dari orang yang sangat saleh. Saudaraku, saya beritahu buat saudara, dan saya tahu saudara tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, Yesus adalah Raja Damai. Kalau Dia disebut Tuhan, berarti Dia memberi keselamatan kepada kita. Dia adalah juru selamat kita. Siapa? Yaitu Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi Yesus adalah Raja Damai, Mesias juru selamat manusia. Dalam nubuatan yang ditulis oleh Nabi Zakaria bahwa kekuasaan dari Raja Mesias itu terbentang sampai ke ujung bumi. Tidak ada raja yang dalam sejarah manusia yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Saudaraku, Alkitab Perjanjian Baru menyebutkan bahwa Yesus sebagai anak Allah. Istilah ini digunakan karena Yesus tidak seperti manusia lain yang diciptakan oleh Allah. Yesus bukan termasuk ciptaan Allah karena Ia adalah firman Allah. Sekali lagi, Yesus adalah firman Allah. Yesus bukan termasuk ciptaan Allah karena Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Karena itu Yesus disebut juga anak manusia. Dipahami dan dilihat oleh manusia karena Ia sendiri adalah manusia. Saudaraku, kehadiran Yesus di dunia adalah untuk menyatakan semua sifat dan karakter dari Allah itu sendiri. Sifat dan karakter dari Bapa itu sendiri kepada manusia. Yesus adalah perantaraan antara Bapa dengan kita sebagai manusia. Yesus adalah anak yang taat secara total dan mutlak kepada Bapa, kepada Allah. Hidup Yesus sepenuhnya hanya untuk melakukan kehendak Allah. Apa yang Yesus ucapkan dan lakukan adalah semua perintah dari Allah. Saudaraku, karena itu menerima Yesus itu sama artinya dengan menerima Allah. Membuka hati buat Yesus sama artinya kita membuka hati buat Allah sendiri. Kita mau hidup kita dibentuk oleh Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena ketaatan itulah Alkitab Perjanjian Baru menuliskan bahwa Yesus adalah manusia yang sangat dikasihi oleh Allah. Semua yang ada di dunia ini diberikan Allah kepada Yesus. Sekali lagi saudaraku, firman Tuhan telah menjadi manusia. Yesus bukan nama sembarangan. Yesus tidak sekedar seorang yang baik, seorang yang saleh, tetapi Dia benar-benar Allah itu sendiri. Saudaraku, diberkatilah saudara, diberkatilah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sebagai manusia kita sadar kita selalu melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita sering melanggar firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Kita sering jauh daripada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu datang untuk merangkul kita, saudaraku. Pada pagi hari ini, firman sudah diberitakan saudaraku. Yang bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Pada saat ini bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akui semua dosa dan kesalahan kita, sehingga hubungan kita dipulihkan. Hubungan Allah dan kita dipulihkan oleh karena kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengorbankan hidupnya di kayu salib. Dia rela mati. Dan pada hari yang ketiga, dia membuktikan bahwa dia benar-benar Allah. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia menang atas maut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi, di dalam kehidupan kita, seringkali kita menemui banyak sekali masalah. Seringkali iman yang kita miliki ciut nyali, saudaraku. Seringkali kita berkata, "Oh Tuhan, masalah ini terlalu besar di dalam kehidupan saya. Tuhan, penyakit ini begitu besar bagi saya." Saudaraku, saya katakan pada saat ini, segala sakit penyakit yang kita derita disembuhkan di dalam nama Yesus. Beban permasalahan yang kita hadapi pada saat ini kita letakkan di kaki Yesus. Dan biarlah Yesus Tuhan kita yang beracara, dan biarlah Dia yang menyelesaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pada saat ini saudaraku, kita mendapat kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, kita sering menyakiti hati sesama kita, orang-orang yang kita kasihi. Bahkan dengan sengaja saudaraku, ataupun dengan tidak sengaja, kita sering melukai hati orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, istri, suami, anak-anak kita, kakek, nenek, semuanya. Dan bahkan menyakiti hati Tuhan. Pada saat ini, mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan atas kehidupan kita. Supaya Tuhan melepaskan pengampunannya atas hidup kita. Sehingga kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati sidang jemaat sekalian pada saat ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami jemaat Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu ditabur di tanah yang subur sehingga dapat bertumbuh dan pada akhirnya Tuhan dapat berbuah dan menghasilkan buah, dan kami sesama manusia Tuhan dapat menyaksikan bahwa betapa Tuhan dahsyat di dalam kehidupan kami. Buah yang kami hasilkan dapat dicicipi oleh sesama kami yang ada di sekitar kami. Artinya bahwa kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi saksi hidup, saksi kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau benar
benar adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Diberkati aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini yang akan dilakukan. Tuhan buka jalan dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, apa yang kami lakukan Tuhan berkati Tuhan. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Tegurlah kami Tuhan sepanjang hari ini jika kami melangkah salah di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu merangkul kami dan terus memeluk kami sehingga kami selalu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami jemaat Tuhan pada pagi hari ini dan kami siap untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Diberkatilah kami jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah firman yang singkat pada pagi hari ini. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat saudara dan saya. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.